Nah, mengenai penculikan, saya menolak istilah penculikan. Ya. Itu bukan penculikan. Menurut Prabowo itu penangkapan sah dan legal. Karena ada perintah dari atasan. Prabowo bintang 2 waktu itu. Ini kan kita mulai 1997. Prabowo dan sejumlah jenderal lain, ya saya pakai istilah yang tepat, sejumlah jenderal lain dapat perintah untuk menangkap sejumlah ya aktivis atau waktu itu dianggap teroris, maaf ya. Tahun akhir Agustus September 97 ya. Dia bintang 2 dapat perintah dari atas dan perintah ada ya. Dan perintah ada itu dari Panglima ABRI waktu itu ya. Dan saya dengar yang tanda tangani perintah itu masih ada yang tanda tangani ya. So ini Prabowo bilang itu bukan penculikan. Saya nggak pernah menculik orang. Saya menangkap orang, saya menahan orang berdasarkan perintah-perintah saya dapat dari atasan ya. Dan atasan itu adalah pemerintah yang sah waktu itu. Ya, atasan yang sah waktu itu. Dapat dari Panglima ABRI, ada sprint tanggap waktu itu ya. Dan maaf, Prabowo menangkap dan yang ditahan Prabowo masih hidup semua. Ya. Masih hidup semua, 9 aktivis atau apa teroris. Karena diteroris karena ada 23 bom yang ditemukan, ya sekarang dianggap pahlawan. Sama zaman dulu itu dianggap teroris. Ya, ya maaf, pembawa bom itu maksudnya untuk apa? Kan? Pembawa bom adalah untuk melempar bom, untuk melukai orang kan begitu. Ya. So waktu itu operasi untuk mencegah yang dianggap teror. Nah, 9 aktivis yang ditahan oleh Pak Prabowo masih hidup semua, termasuk 3 anggota DPR di Partai Gerindra, maaf ya. Dan yang lain masih ada, Andi Arief masih ada ya. Andi Arief sama Prabowo hubungan baik sekali. Nah, yang 14, maaf, tanya sama jenderal-jenderal lain ya, apa yang dilakukan. Saya kira Pak Kiflan Zen sudah ya, minggu lalu kan sudah sedikit sebut itu ya. Saya mau ingat lagi, Pak Kiflan Zen bilang Prabowo tidak terlibat dengan yang lainnya. Itu ada rekaman. Nah ini maaf, kalau mau tanya saja siapa pelaku-pelakunya. Maaf ya, saya agak sakit hati ya, karena selalu dituduh ini. Ya. Dan kita pakai logika. Prabowo orang sangat cerdas. Dia bukan jenderal yang bodoh. Kalau dia yang bunuh 14 orang, kenapa 9 orang tidak dibunuh juga? Maaf ya, saya tanya sama pengamat-pengamat, kenapa tidak ditanyakan itu? Ya enggak? Seolah-olah Prabowo orang bodoh banget, apa? Ya enggak? Dan Prabowo dipecat, maaf ya, diberhentikan dengan hormat. Maaf ya, kalau ada wartawan di sini tolong dicatat. Dia diberhentikan dengan hormat. Pensiun dini. Betul, bapak-bapak kawan-kawan. Pensiun dini, ya. Untuk apa? Jadi pensiunkan dini. Karena dia dianggap salah tafsirkan perintah. Berarti apa? Ada perintah. Dia salah tafsirkan perintah. Berarti apa? Perintah ada. Kalau tidak ada perintah, nggak bisa salah tafsirkan perintah yang tidak ada, kan? Maaf, sedikit emosional ini. Ya. Prabowo orang sangat amat cerdas, dia bisa baca perintah, ya. Dan perintah jelas menangkap orang-orang yang mau menggagalkan sidang umum MPR tahun 1998, termasuk orang-orang yang bawa bom. Yang termasuk orang-orang yang menyiapkan bom-bom dan sebagainya. Ya. So 98 mereka dianggap aktivis pro demokrasi. Tapi mungkin kalau itu terjadi setelah 11 September 2001 mungkin dianggap Amerika teroris. Ya. Maaf, saya kira hanya begitu kan. One day you're a terrorist, another day you're a demokrasi kan. Nelson Mandela kan dianggap pemerintah Amerika sebagai teroris, kita jangan lupa itu. Ya. Sekarang dia pahlawan dan sebagainya. Dan memang dia ada pahlawan menurut saya.
Nah, ini untuk meluruskan beberapa hal ya mengenai penculikan yang dianggap Prabowo bukan penculikan, adalah penangkapan sah legal oleh pemerintah yang legal dan sah waktu itu. Nah, apa yang terjadi, saya kira Pak Stanley benar, saya sependapat dengan Pak Stanley. Apa yang terjadi adalah ya antara elit, ya elit politik, elit bukan hanya elit ABRI tapi juga elit sipil, ya, yang di situ ya saya kira Prabowo selalu bilang ke saya, ya saya pasrah, saya keluarga Soeharto.